Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Nah, di video aku kali ini aku mau jawab 10 pertanyaan mengenai klaim jaminan hari tua BPJS atau BP Jam Sostek. Karena di 10 pertanyaan itu agak bikin aku greget gitu ya teman-teman. Karena banyak banget yang tanya dengan pertanyaan yang sama ya teman-teman. Jadi simak terus video ini sampai habis karena siapa tahu pertanyaan kamu juga ada di sini. Nah, namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, ini ada pertanyaan mengenai nama ibu kandung di kakak. Nah, ini untuk teman-teman yang nanya, Kak, di kakak itu aku tuh udah pindah kakaknya gitu atau udah bikin kakak baru. Juga untuk kalian yang mungkin orang tuanya ini sudah meninggal, itu nama ibu tetap tercantum di kakak ya teman-teman. Jadi di sebelah sini kalian bisa lihat itu nama kandung atau nama kandung ibu ya, nama ibu kandung itu masih tertera ya teman-teman, gak bakalan hilang sampai kapanpun, oke? Dan untuk yang kedua, pertanyaan ini banyak banget kalian tanya juga, bagaimana cara mendownload formulir 5? Itu kalian bisa download di bagian paling bawah di halaman lapak asik BPJS ketenagakerjaan.go.id. Itu kalian bisa download. Kalau misalnya kalian susah, di video-video aku sebelumnya juga sering dicantumkan di kolom deskripsinya ya teman-teman. Jadi ada link, itu kalian bisa download di sana, atau mungkin nanti kalian bisa cek di kolom deskripsi video ini. Nanti akan aku cantumkan untuk mendownload formulir F5 juga ya teman-teman. Lalu untuk yang ketiga, pertanyaannya ini adalah, Kak, bagaimana jika saya ingin mencairkan BPJS namun kartunya ini hilang? Nah, kalau misalnya kartunya hilang, kalian pasti ada mungkin nomor KPJ-nya. Nah, itu yang paling penting, nomor KPJ-nya, karena kalau misalnya nomor KPJ-nya ada, kalian bisa download di BPJS TKU. Terus jika udah di-download, kalian bisa print. Nah, setelah di-print itu bisa digunakan sebagai pengganti dari kartu BPJS yang hilang ya, teman-teman. Untuk pertanyaan keempat, di sini ada banyak banget dari teman-teman yang nanya, Kak, ini udah jadwalnya untuk video call, namun ternyata tidak ada panggilan video sama sekali dari jadwal yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, ini informasi baru juga nih buat teman-teman semua, bahwasannya dari beberapa kantor cabang, ini tapi nggak semua kantor cabang ya teman-teman. Jadi ada beberapa kantor cabang yang menerapkan jika saldonya itu di bawah 5 juta, jadi tidak akan dilakukan video call gitu ya teman-teman. Next, pertanyaan kelima. Nah, pertanyaan kelima di sini juga ada yang bertanya, tapi ini nggak banyak sih yang nanya, cuman beberapa aja. Gimana kalau misalnya punya dua nomor handphone gitu ya? Jadi misalnya gini, kalian itu punya WhatsApp tapi nomornya itu udah nggak aktif, tapi punya nomor juga tapi nggak tersambung sama WhatsApp. Nah, gimana nih kalau misalnya bisa nggak dua-duanya untuk dimasukkan ke antrian gitu ya? Nah, untuk teman-teman, menurut aku sih ini agak susah ya, karena nanti itu yang akan di video call biasanya itu yang didaftarkan pada saat nomor yang diverifikasi gitu ya. Menurut aku sebaiknya kalian daftarkan dulu nomor yang aktif itu ke WhatsApp, jadi kalian bisa gunakan nomor yang terbaru gitu ya. Kalau misalnya tidak memungkinkan hal itu dilakukan, menurut saya itu ada di bagian formulir 5, itu ada nomor telepon, kalian isi dua-duanya dan kalian cantumkan keterangan mana yang menggunakan WhatsApp gitu ya teman-teman. Dan untuk di bagian verifikasi nomor telepon, di situ cantumkan nomor telepon yang aktif ya, yang aktif nomornya yang bisa ditelepon. Oke? Next, pertanyaan ke-6. Nah, untuk pertanyaan ke-6 ini banyak banget teman-teman juga yang nanya karena belum paham atau gimana ya, saya juga bingung. Karena untuk antrian online ini, untuk klaim BPJS JHT, BPJS Jam Sostek secara online ini, kalian itu udah pasti ini semuanya dilakukan secara online. Jadi kalian bener-bener nggak usah datang ke kantor cabang, karena banyak yang nanya, Kak, kalau misalnya udah daftar online kayak gini, apakah kita harus datang ke kantor cabangnya? Nah, itu nggak usah ya teman-teman. Jadi kalian di rumah saja, tunggu kabar dari email atau mungkin nanti akan ada verifikasi dari WhatsApp gitu ya teman-teman. Kalau kalian udah daftar, tinggal cek emailnya. Pastikan untuk jadwal verifikasinya kalian itu udah on di WhatsAppnya. Kalian tinggal tunggu aja di rumah sampai pencairan gitu ya teman-teman. Next, pertanyaan ke-7. Di sini ada yang nanya, Kak, aku ini kemarin ada panggilan video dari pihak BPJS, namun aku nggak keangkat. Terus aku video call balik.
Nah, untuk kalian yang udah di video call namun kalian nggak angkat, menurut saya itu nggak usah di video call balik. Tunggu aja nanti informasi selanjutnya yang ada di email, atau kalian cek tracking langsung itu perkembangannya udah sampai mana gitu ya, trackingnya udah sampai mana kalian cek aja. Atau biasanya mereka akan mengirimkan WhatsApp gitu ya teman-teman, kalian cek aja. Jadi jangan telepon, jangan video call balik gitu ya teman-teman. Oke, lanjut untuk pertanyaan ke-8. Di sini banyak banget yang tanya, "Kak, aku ada di Medan, terus aku dapat kantor cabang di Papua nih misalnya. Jauh banget gitu ya. Itu gimana, Kak, solusinya?" Banyak banget itu yang nanya ya. Nah, jadi untuk pertanyaan ini sebenarnya nggak usah dijawab, karena semua prosesnya dari mulai daftar itu semua akan dilakukan secara online. Jadi karena kalian itu nggak akan datang ke kantor cabangnya langsung, jadi itu nggak masalah ya kalau misalnya kalian ada di Jawa, terus dapat kantor cabangnya yang di Kalimantan misalnya, itu nggak masalah ya teman-teman. Dan untuk nomor 9, pertanyaan nomor 9, di sini banyak banget yang nanya kayak, "Kak, captcha-nya ini nggak muncul." Jadi untuk kayak verifikasi gitunya itu nggak muncul. Terus yang misalnya tuh pas isi antrian nomor, jadi pas isi daftar antrian online nomor ketiganya itu keluar, atau misalnya pas mau upload itu keluar. Nah, itu biasanya kendalanya itu ada di sinyal internet kalian ya teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya mau mendaftar antrian online ini harus dipastikan sinyal internetnya itu kuat ya teman-teman. Jadi biar nggak ada masalah nanti pas pengisian daftar antriannya. Dan ini yang paling sering ditanyain juga untuk yang pertanyaan terakhir di nomor 10. "Kak, gimana waktu itu saya daftar BPJS itu saya masih belum nikah, terus sekarang mau mencairkan, saya udah nikah, otomatis kan status di KTP atau alamat KTP serta kakaknya itu kan udah beda. Nah, itu gimana, harus sama atau enggak gitu ya?" Nah, jawabannya untuk pertanyaan ini adalah kalian gunakan identitas terbaru ya teman-teman. Jadi mau kakak ataupun KTP-nya kalian gunakan data terbaru. Misalnya pas daftar itu kakaknya masih yang lama gitu, sekarang udah ada yang baru, berarti pakai aja yang baru ya teman-teman. Nah, itu aja teman-teman pertanyaan yang banyak banget kalian tanyain dan udah beberapa kali aku jawab, namun masih banyak juga yang nanya seputar itu. Semoga pertanyaannya terjawab. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.